Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Umam di Pekalongan. Mas Umam itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mas Umam itu kan memang hidupnya itu merantau ke daerah Semarang sana, berjibaku lah berdagang di sana. Nah, waktu itu yang namanya hidup itu kan ada di atas, ada di bawah gitu kan. Pas awal-awal ya berdagang selama beberapa tahun sebelumnya, Mas Umam itu boleh dibilang lumayan cukup berhasil. Bahkan sudah membeli sebidang tanah meskipun tidak terlalu luas gitu kata Mas Umam. Cuman alhamdulillah itu udah ada hasilnya. Sampai pada suatu hari ada kabar yang tidak mengenakan itu datang dari rumah. Bapaknya Mas Umam itu jatuh sakit gitu kan. Akhirnya apa? Mas Umam pun dari Semarang sana pulang ke Pekalongan ya, nengokin bapaknya. Ternyata ya begitu bapaknya itu lagi kondisinya itu tidak baik-baik saja, sepertinya sakitnya itu udah lumayan cukup parah. Dan Mas Umam di Semarang sana itu juga sebenarnya lagi menghadapi satu masalah. Ya hal ini berhubungan dengan dagangannya. Entah kenapa dagangan Mas Umam tidak diceritakan ya dagang apa ya. Dagangannya itu makin kesini kok kayak gitu, makin turun, bahkan kok masih banyak terus gitu ya. Jadi bukannya untung tapi malah kayak gitu, malah buntung. Dagangannya itu jadi basi, ndak kepake, akhirnya dibuang. Ya begitulah. Lagi ada kepikiran di Semarang sana dapat kabar seperti itu di rumah begini. Ya Mas Umam tentu saja tambah pusing gitu kan. Pulang selama waktu itu 2 hari di rumah, itu ngerawatin bapaknya dan sebagainya. Rumah yang dulunya itu bersemangat, itu kepulangan saat itu benar-benar nggak mengenakan kata Mas Umam. Jadi Mas Umam sendiri itu adalah orang yang ya boleh dibilang nggak terlalu taat sama agama. Sholat itu nggak pernah lah, gampangannya begitu ya. Hampir nggak pernah. Pas pulang ke situ nggak tahu entah kenapa ya. Aku itu bingung mau minta sama siapa lagi gitu. Dan akhirnya Mas Umam pada suatu malam itu memutuskan, aku mau sholat katanya begitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni, bawang goreng premium tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat membeli, ditunggu pesanannya. Termasuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Umam tadi. Ya, merasa aku itu butuh sesuatu gitu ya, butuh bantuan yang lebih dari sekedar makhluk, yang sekedar manusia atau apapun itu ya. Pokoknya aku butuh sesuatu yang lebih besar dari itu gitu ya. Dan akhirnya Mas Umam melakukan sholat. Sholat malam sekitar jam 12:30 pagi. Dia karena di rumah itu gimana ya Mas Umam ya, hawanya itu ndak betah. Di situ tuh ndak enak, nggak nyaman. Jadi Mas Umam memutuskan untuk pergi menuju ke sebuah musola. Ada musola kecil di sana di kampungnya. Dia pun pagi-pagi itu ya sekitar jam 12 lewat lah. Mas Umam itu udah pergi ke sana. Tengok-tengok ada orang enggak ya? Oh, enggak ada orang. Kalau misal ada orang itu malu, kata Mas Umam. Untung enggak ada orang. Akhirnya dia pun melangkahkan kakinya dengan mantap ke sana menuju ke musola. Saat menuju ke musola tersebut, ya semuanya itu baik-baik aja. Tetap tengok-tengok gitu ya. Enggak ada siapa-siapa. Langsung slep masuk ke sana. Kondisi musola itu gelap. Mas Umam sendiri enggak tahu nyalainnya di mana lampunya, dan ada lampu nyala, itu cuman di daerah, pokoknya kata Mas Umam itu samping. Cuman di samping musola itu doang, dan di teras itu pun ada lampu kecil gitu ya. Cuman itu, Mas Umam nggak berani nyalain lampu yang lain. Nanti apa?
itu kan akan mengundang warga. Nanti warga ke situ ngeliatin, weh Umam tumben gitu. Takutnya dibegituin, malu. Makanya Mas Umam pun udahlah diam-diam aja, gelap-gelapan juga malah lebih bagus. Mohon maaf, lagi agak sedikit gatel kalau lagi ngomong. Ke situ menuju ke tempat wudhu ke sana. Nah setelah wudhu menuju ke ruang sholat gitu kan. Saat mau sholat, saat mau menuju ke ruang, jadi musola itu gambarannya seperti pada umumnya. Ada bangunan yang tertutup di dalam gitu ya. Terus nanti ada terasnya. Mas Umam kan lewat teras. Saat dia berada di teras itu, ngeliatin ke arah dalam sana. Loh, lagi ada orang di situ ternyata. Lagi ada orang sholat gitu kan. Siapa ya? Alah sudahlah. Aku malu daripada nanti di dalam sana. Mendingan aku sholatnya di sini aja deh, di teras aja. Akhirnya sudah, sholatlah Mas Umam di situ. Rasanya itu tenang gitu ya. Karena apa? Di dalam tadinya tuh memang ada sedikit rasa takut. Tapi berhubung di dalam itu ada orang, Mas Umam pun jadi tenang-tenang aja gitu ya. Udah aku sholat itu di pojokan teras di sana, di agak sedikit ke belakang. Sholat sendiri kedebak-kedebuk di situ. Sampai berapa ini gitu ya. Sholat dan Mas Umam pun baru nyadar. Ini aku sholat udah lama, yang di dalam itu masih ada atau enggak ya. Pas dilongok begini, itu ndak ada siapa. Loh kok ndak ada siapapun. Keluarnya dari mana, kata si Mas Umam. Pintu dari tadi nutup. Terus si itu keluarnya dari mana? Ini pintu satu-satunya, nggak ada pintu lain keluarnya. Mas Umam pun penasaran gitu ya. Dia bisa sholat nggak berdoa, nggak apa, tapi penasaran dengan hal tersebut. Kesana, mendekat, dibuka pintunya. Pintunya itu ngunci. Ya, pintunya terkunci. Terus itu yang di dalam siapa? Mas Umam itu ada rasa takut begitu kan, tapi udahlah. Ini cobaan, kata si Mas Umam, ini cobaan. Udah lagian dia juga nggak gangguin kan gitu. Udah aku mau duduk di sini sambil merenung, sambil berdoa. Waktu itu dia pun duduk di sana mungkin udah sekitar setengah jam, nggak terjadi apa-apa sampai akhirnya apa? Mas Umam itu menyadari kalau di dalam sana ini ada orang yang jalan, yang tadi pintunya tertutup itu. Loh, kok ada orang lagi ya? Apa dia tadi ngumpet atau gimana di pojokan paling belakang gitu, jadi nggak kelihatan. Kok dia jalan lagi? Dan ya jalan begitu menuju ke arah depan sana, Mas Umam pun ngelongok begini, diperhatiin. Kok aku kayak kenal ya orang ini. Siapa itu ya? Diperhatikan terus, dideketin begini kan. Ternyata itu apa? Mas Umam kenal. Itu adalah bapaknya Mas Umam sendiri. Loh, bapak ngapain di sini gitu kan? Bukannya bapak sakit, dia tuh nggak bisa bangun sama sekali gitu. Kok tiba-tiba bapak di sini? Ada diketok-ketokan sama Mas Umam, tek. Pak, gitu dipanggil-panggil, dan bapak pun duduk di situ, bukannya berdiri tapi duduk di sana. Nah begitu dipanggil, bapak itu nengok ke arahnya Mas Umam. Mukanya muka bapaknya, cuman muka sewaktu bapaknya itu dalam kondisi sehat, jadi masih agak gemukan gitu ya, masih agak segeran. Kalau sekarang itu kondisinya kan udah makin kurus karena sakit itu tadi. Duh, bapak bener. Cuman bapak itu cuman bilang begini, dadah itu seolah-olah menurut Mas Umam itu kayak jangan masuk, kata si bapak itu begitu, jangan masuk. Mas Umam pun akhirnya ya sudah nurut. Oh bapak mungkin lagi mau sholat sendirian kali, tapi kan bapakku lagi sakit gitu. Balik lagi lah Mas Umam ke sana. Dia duduk lagi di situ sambil merenung, dan akhirnya pulang dulu deh, kata si Mas Umam, aku pulang. Waktu itu udah sekitar jam 2 pagi. Mas Umam pun akhirnya bangun, memutuskan nengokin ke sana. Si orang tersebut masih duduk di situ. Mas Umam pun keluar ke sana, pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, aku bingung, kata Mas Umam, itu bapak atau bukan ya? Kok mukanya muka bapak? Nah, begitu pulang ke rumah, langsung kan menuju ke kamar bapaknya. Bapaknya itu lagi tidur di situ. Hah? Bapak lagi tidur? Cuman orang yang lain kan juga pada istirahat ya. Akhirnya Mas Umam pun, udahlah aku istirahat lah gitu. Capek juga, besok banyak kegiatan yang harus dilakukan.
Mas Umam pun tertidur. Nah, keesokan paginya akhirnya cerita sama ibu sama bapaknya. Pak, Bu, tadi malam aku ke musola. Jam berapa, Mam, ke musola? Jam 12:30 pagi. Ngapain ke musola jam-jam segitu gitu kan, kata ibunya. Tumben. Ya enggak, Bu, aku mau sholat malam, pengen tenang waktu itu, kata si Mas Umam. Terus apa, Bu? Aku ngelihat bapak di sana gitu. Ngelihat bapak. Ya bapaknya cuma diem aja gitu kan sambil tiduran. Aku ngelihat bapak itu lagi sholat di situ, Bu. Aku nggak ngelihat lagi sholat, ding. Cuman bapak itu duduk di sana di dalam musola, pintunya itu nggak bisa dibuka, dikunci. Makanya kok bapak di situ gitu ya. Ya ibu diem aja. Ibu tuh nggak komentar apapun. Bahkan Mas Umam itu asem, aku udah cerita, aku nggak ada komentar apapun. Padahal ini kan cerita yang lumayan cukup dahsyat ya, tapi kok ibu sama bapak nggak merespon apapun. Alias sudah wis lah, yang penting aku udah cerita. Dan kayak gitu, bapak pun ya kondisinya masih sama seperti itu, diurusin sama Mas Umam. Apa-apa yang tadinya sebelumnya ibunya yang ngurusin, kali ini dibantuin sama Mas Umam, gantian lah semacam itu ya. Sampai siang harinya Mas Umam itu tidur sekitar jam 2 siang. Itu hawanya tuh ngantuk banget karena semalam itu tidur juga baru sebentar ya. Ngantuk, Mas Umam pun tidur les di situ. Nah, dalam tidur siang kali ini Mas Umam itu bermimpi dia itu berada di musola itu lagi duduk sendirian sore-sore, kayak waktu menjelang maghrib semacam itu. Dan datang itu beberapa orang, ada 4 orang. Pertama, ini pakai baju serba putih-putih semuanya. Ini datang ke musola tersebut. Dan mereka, ini Mas Umam kan duduk di teras ya, mereka tuh berdiri 4-empatnya. Ini ngadep di depannya Mas Umam. Mas Umam pun cuma diem aja, ini mereka mau ngapain dia gitu. Mukanya itu nggak kelihatan, kata si Mas Umam. Aku nggak inget sama sekali mukanya itu seperti apa. Cuman pakaian mereka tuh putih-putih begitu. Aku ngeliatin, ya udah aku nunduk lagi begini. Dan akhirnya apa? Datang seorang lagi, dan seorang itu adalah bapak. Bapak masuk ke situ. Loh, Pak, Bapak ngapain ke sini, Pak? Gitu. Bapak itu cuman begini terus senyum ke Mas Umam. Terus udah ke sana. Dan bapak itu apa? Digandeng sama 4-empatnya. Itu menuju ke dalam musola tersebut. Cuman musolanya itu bentuknya itu agak lain gitu ya, agak sedikit beda dengan musola tempatnya di tempatnya di tempatnya Mas Umam tersebut. Itu lumayan cukup beda. Nah, si bapak dibawa masuk ke sana. Setelah itu Mas Umam ya cuman duduk di situ. Terus udah mimpinya berakhir, cuman Mas Umam belum bangun. Lumayan cukup lama Mas Umam akhirnya tuh bangun. Saat bangun langsung panik. Aku mimpi kayak gini, kok serem ya menurut Mas Umam. Perasaanku ndak enak, firasatku tuh ndak enak. Bangun langsung nengokin bapaknya ke sana, ditengokin. Bapak itu lagi disuapin sama ibu. Dan waktu itu udah sekitar jam 4:30 sore lah. Ini lagi disuapin. Bu, aku mimpi, Bu, gitu kan. Pak, aku mimpi, Pak. Mimpi apa? Bapaknya kali ini ngomong, mimpi apa, Mam? Gimana ya ngomongnya ya? Mas Umam pun masih ngerasa nggak enak, masih takut juga. Aku mimpi, aku berada di musola. Terus ada 4 orang, Pak, gitu. Oh, terus bawa bapak masuk ke dalam sana, ke dalam. Bapaknya itu tahu. Bapak kok tahu, Pak? Bapak juga mimpi yang sama, kata si bapaknya begitu. Nah, di situ ibunya Mas Umam itu kayak sedikit panik gitu ya. Udah nggak usah dibahas kayak gitu, nggak usah dibahas. Iya, Bu, ndak apa-apa, Bu, kata bapaknya itu begitu. Ndak apa-apa gimana, Pak? Bapak ndak bakalan mati, katanya nggak mati sekarang. Bapak kok ngomong kayak gitu? Iya, orang bapak disuruh pulang lagi, katanya begitu, kata situ. Pak, Mas Umam ya kan penasaran. Pak, aku nggak ngelihat itu. Iya, kamu mungkin mimpinya nggak sampai selesai. Kalau bapak itu sampai selesai, Mam. Bapak gimana, Pak, ceritanya, Pak? Itu bapak kan dibawa masuk ke sana. Terus kata yang 4 orang itu, sampean itu kotor ya, Pak ya, belum mandi ya, Pak ya, bau pesing, katanya begitu.
Iya kan aku emang lagi sakit gitu, kata si bapak jawab begitu. Dan akhirnya apa? Ya sudah, sana pulang dulu, mandi dulu, kata si itu. Akhirnya udah, bapak pun pulang. Begitu pulang ya kamu udah ndak ada di situ. Ini dalam mimpi ya, mimpi bapaknya itu seperti itu. Bapaknya tuh disuruh pulang lagi dan ternyata ya bener gitu ya. Bapak mau makan selepas sholat isya sekitar jam 8 malam. Itu minta makan lagi dan alhamdulillah mulai dari situ bapaknya Mas Umam itu mulai berangsur membaik kondisinya. Makin membaik, makin sehat. Dan akhirnya sudah, waktu pun berlalu, Mas Umam pun berangkat lagi ke sana ya, ke Semarang. Itu bukan buat nerusin dagangannya, tapi buat ngeberesin. Udahlah, aku udah males dagang di sini, katanya begitu. Aku mau pindah tempat, tapi sementara ini aku mau pulang ke kampung dulu. Pulanglah ke kampung lagi ke sana. Ya betapa senangnya si Mas Umam. Dan kali ini ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Mas Umam. Dia itu jadi ya menjadi lebih baik, lumayan cukup religius, dan ada hobi baru itu malam-malam. Pokoknya antara jam 12 biasanya tidur dulu. Dapat sejam 2 jam lumayan, nanti malam harinya sekitar jam 12, setengah 1 pagi atau jam 1 pagi ini berangkat ke musola sana sendirian, tengok-tengok kalau nggak ada orang ke musola, tapi kalau misal ada, ya sudah, aku balik lagi, kata si Mas Umam. Tapi sesekali ya, kadang ngobrol juga sama warga itu ya, pagi-pagi buta di musola sana. Nah, selama Mas Umam datang ke situ, kalau misalkan sendirian, benar-benar sendirian, Mas Umam itu pasti ngelihat 4 sosok yang itu, 4 sosok yang pakai putih-putih, ini tuh suka keluar masuk musola gitu ya. Kadang mereka udah ada di dalam, kadang mereka itu masih ada di luar. Mas Umam sendiri ya cuman diem aja di situ. Aku nggak tahu siapa mereka. Aku nggak tahu mereka itu mau ngapain di sini. Apakah mereka itu penunggu sini, penunggu musola ini, atau bagaimana? Aku kesini ya niatku, aku mau berdoa begitu ya. Aku mau berdoa, aku nggak mau yang ngapa-ngapain. Ya sudah, biarin aja. Aku mau bersyukur bapakku itu dikasih sembuh. Dan aku sedikit-sedikit juga mulai berdagang, mulai membaik juga waktu itu. Dan akhirnya hal itu pun diteruskan sama Mas Umam. Sampai beberapa bulan hal itu dilakukan, meskipun nggak setiap hari, tapi setidaknya dalam seminggu itu bisa 3 atau 4 kali. Nah, sampai pada suatu malam, musola lama itu kan biasanya ada beduk gitu ya. Kalau nggak beduk, ada kentongan. Nah, kentongan yang biasanya dipukulnya itu sebelum sebelum beduk itu berbunyi. Yang tong tong teng 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 teng, baru bleng 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 itu beduknya. Nah, ini kentongan kan berada di dekat tempat buat wudhu di sana, di pojokan. Kan biasanya kentongan itu digantung. Ya itu sama juga, itu juga digantung posisinya. Malam itu kentongan itu bunyi sendiri, kotak-kotak, cuman bukan bunyi kayak dipukul seperti itu, enggak. Yang buat mukul kan ditaruh di dalam lubangnya. Nah, kentongan itu kayak digoyang-goyang, jadi bunyi kotak-kotak seperti itu. Ih, Mas Umam, siapa itu yang mainin ya gitu ya? Dia pun bertanya-tanya. Setelah lumayan cukup lama, beberapa menit bunyi berhenti, Mas Umam pun akhirnya berdiri ke sana, nengok. Begitu nengok, itu yang digantung bukan kentongan, melainkan pocong. Kata si Mas Umam, loh, kok warnanya jadi putih? Kentongan itu tuh warnanya coklat kayu kan. Loh, kok jadi putih begini? Ini apa gitu kan? Pas dilihat-lihat, loh, ternyata itu tuh pocong, kata si Mas Umam. Wah, langsung lari kali itu dikasih lihat sosok yang seperti itu. Astagfirullahaladzim gitu kan, langsung lari. Sendal pun nyampe ditinggalin. Mas Umam itu balik pulang ke rumah ke sana. Pas pulang ke rumah, bapak itu ternyata habis sholat malam tapi di rumah gitu ya. Dan waktu itu udah Mas Umam pulang, buka pintu, bapak itu ngelongok begini, dari musola, Mam, katanya. Iya Pak, dari musola. Kenapa ngos-ngosan begitu, kata si bapak. Itu Pak, di musola Pak ada ini. Oh itu udah lama kali gitu, kata si bapak itu begitu. Emang di situ tuh ada, cuman sebenarnya bukan di situ, tapi di sana tuh, di pojokan sana. Cuman kalau malam mungkin gak ada orang,
ya pindah ke situlah. Dan mungkin malam ini kamu itu lagi diisengin katanya. Pak, serem banget ternyata ya Pak. Ya serem. Bapak emang pernah lihat Pak? Oh, Bapak sering. Bapak itu dulu waktu masih muda, waktu ya kamu itu baru-baru lahir lah katanya begitu, belum lama ya usia, mungkin setahun 2 tahun kamu itu belum ingat. Bapak itu sering ngelakuin kayak gini, kayak kamu ya datang ke sana malam-malam gitu ya, buat duduk, buat merenung, buat sholat, kata si bapak. Ya temennya itu, kata si bapak, temennya itu yang di pojokan itu, pocong itu tuh udah tua. Udah dari dulu itu ada di sana. Makanya orang-orang musola misal mau ngusir atau apa, ya nggak enak, biarin aja. Soalnya apa? Dia itu nggak pernah ganggu orang, misal lagi ibadah atau apa, itu nggak pernah digangguin. Cuman kalau malam-malam mungkin ya gitu ya, kayak kamu kesana sendirian, isengnya itu keluar dan akhirnya gangguin kamu. Tapi udah nggak apa-apa kok, kata si bapak. Yuk Pak, cuman itu serem banget Pak gitu kan. Ya itu bagian dari kamu, ujian kamu itu seperti itu. Kalau kamu kuat, kalau kamu berani, ya baguslah kata bapak. Tapi kalau kamu misal nggak kuat, kamu nggak berani, ya mending nggak usah diterusin. Mas Umam pun mempertimbangkan hal itu sampai beberapa hari, sampai rasa takutnya hilang, coba lagi malam datang ke sana. Tapi ya begitu baru setengah sesi katakanlah. Tiba-tiba takutnya muncul, pulang lagi akhirnya. Sampai akhirnya Mas Umam itu mulai terbiasa di sana. Udah mulai pasrah lah, bodo amat, aku nurut kata bapak, dia itu nggak jahat. Dan bener aja, sosok itu tuh muncul. Mas Umam misal lagi sholat begini, terus duduk di sudut matanya, itu tongol, slep. Itu berdiri di sana di kegelapan di sisi lain musola tersebut. Mas Umam pun gemeteran gitu ya, tapi udah dipaksain sekali takut langsung lari. Besoknya nggak kapok ke situ lagi sampai akhirnya itu jadi terbiasa. Dan kata Mas Umam pernah dikerjain ya, kata dia itu dikerjain paling parah itu, paling bikin Mas Umam takut itu apa? Dia itu ikut di belakangnya, ngikutin gerakannya Mas Umam seperti itu. Dan Mas Umam itu kerasa banget. Saat nengok begini pun ada asem, tapi udahlah kata si Mas Umam, biarin aja, tetap duduk di sana dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Setelah itu Mas Umam itu udah nggak digangguin lagi, bener-bener malam, kalau misal malam itu sepi, kosong, dan hal itu sampai kurang lebih dilakukan sama Mas Umam itu sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun berada di kampungnya, Mas Umam itu dikenalkan sama seorang perempuan, masih satu kampung gitu kan, dan akhirnya cocok, Mas Umam pun menikah. Nah, semenjak menikah itu tadi, Mas Umam ikut di rumah mertua di sana, karena mertuanya itu anaknya cuma satu-satunya doang. Kalau misal dibawa itu kan kasihan, mertuanya juga cuma tinggal satu, cuma tinggal ibu doang. Jadi Mas Umam ikut ke sana. Nah, setelah ikut ke sana karena memang lumayan cukup jauh dari musola tersebut, Mas Umam pun jadi makin jarang sampai akhirnya itu nggak pernah datang ke situ lagi. Dan ya sampai sekarang Mas Umam akhirnya tinggal di kampung dengan istri tercintanya begitu ya. Itu aja ceritanya, mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menjadi hiburan untuk kawan-kawan semua. Kawan-kawan tetap terhibur. Dan terima kasih Mas Umam atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih udah subscribe dan seterusnya, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun ya, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.